Halo Sobat Tani, kembali lagi di channel YouTube BPP Karanggayam Kebumen. Di video kali ini, kami akan memberikan informasi tentang good handling practice pada tanaman tembakau. Selamat menyaksikan. Pasca panen menurut saya adalah salah satu hal yang cukup vital karena itu akan membuktikan nilai jual dari barang itu tersendiri. Itu harus pasca panen penanganannya harus yang benar-benar siap, Mbak, dari segi dari segi pemetikan daun, pengeraman sehingga sampai proses perajangan dan juga proses pengemasan. Itu sangat-sangat penting karena itu akan menunjukkan dari barang itu tersendiri. Tembakau memiliki nama latin Nicotiana tabacum. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Tembakau merupakan bahan baku pembuatan rokok. Sebelum menuju pasca panen tembakau, cerita sebentar yuk soal panen pada tanaman tembakau. Waktu pemetikan paling baik yaitu saat embun pagi telah hilang dari permukaan daun dan diselesaikan sebelum tengah hari. Bila terpaksa dapat diteruskan pada sore harinya saat intensitas sinar matahari sudah menurun. Pemetikan yang benar dilakukan dengan memegang pangkal daun di antara ibu jari dan keempat jari yang lain, kemudian diputar ke kiri dan ke kanan 180 derajat. Pemetikan tersebut dianjurkan untuk tembakau yang dipanen lebih dari satu kali. Proses pasca panen tembakau yang pertama adalah sortasi. Sortasi bertujuan untuk memperoleh daun dengan tingkat kemasakan yang seragam. Sortasi dibagi menjadi 4, yaitu daun yang kurang masak biasanya berwarna lebih hijau dan lebih segar, daun tepat masak berwarna hijau kekuningan, daun yang kelewat masak berwarna kuning dan bagian-bagian ujung atau tepinya berwarna coklat, dan daun cacat atau rusak. Sortasi bisa dilakukan setelah panen maupun bisa dilakukan bersamaan dengan panen untuk mengefisienkan waktu dan tenaga. Proses pasca panen berikutnya adalah pemeraman. Pemeraman bertujuan untuk meningkatkan suhu guna mengoptimalkan aktivitas enzim sehingga diperoleh daun yang berwarna kuning dengan aroma yang khas. Pemeraman dilakukan dengan 2 cara. Pertama, untuk daun-daun koseran dan kaki yang hanya memerlukan waktu pemeraman lebih cepat, dapat diperam dalam keadaan lembaran yang belum digulung. Kedua, untuk daun tengah atau pucuk yang memerlukan waktu lebih lama biasanya digulung lebih dahulu, karena akan sulit dilakukan penggulungan setelah pemeraman. Pemeraman dapat dilakukan di lantai rumah atau dibuatkan semacam rak bertingkat jika daun tembakau yang akan diolah cukup banyak. Setelah dilakukan pemeraman, lalu dilakukan perajangan. Perajangan sebaiknya dilakukan pada waktu dini hari sampai pagi hari. Untuk perajangan manual, gulungan daun dimasukkan pada lubang alat perajangan, kemudian diiris dengan pisau yang tajam. Namun, jika perajangan menggunakan mesin perajang, penggulungan tidak perlu dilakukan. Untuk kedua metode perajangan, baik manual maupun dengan mesin, pisau yang digunakan harus tajam. Setelah dilakukan perajangan, kemudian dilakukan pengeringan. Secara umum, pengeringan bertujuan untuk menghentikan reaksi enzimatis dan membebaskan sebagian besar kandungan air. Selama penjemuran biasanya dilakukan pembalikan 2-3 kali sehari agar pengeringan merata. Pengeringan dianggap selesai apabila rajangan dipegang cukup kasar dan mudah patah. Kemudian rigen beserta tembakau didiamkan agar rajangan menjadi lemas. Mutu tembakau makin baik memerlukan pelemasan lebih lama.
Satu keranjang sebaiknya diisi tembakau dengan mutu yang sama agar mempermudah dalam proses pengumuran atau aging karena tidak memerlukan sortasi ulang. Nah, itulah Sobat Tani, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. BPP Karanggayam, keren ora baen-baen.